Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah kita diberi kemudahan untuk kembali mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, dan di antara kitab hadis yang kita baca adalah kitab Riyadhus Shalihin, dan kita telah sampai bab ke-13, hadis yang ke-126 atau hadis yang ke-10 dalam bab ini. Hadisnya ini menjelaskan tentang penjelasan banyaknya jalan kebaikan. Pada hadis yang ke-10 ini diriwayatkan dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atshu wa wajada bi'ran fanazala fiha fasharaba thumma kharaja fa idza kalbun yalhathu ya'kulu ath-thara min al-'atshi faqala ar-rajulu laqad balagha hadzal qalba minal 'atsyi mithlu alladhi kana qad balagha minni. Jadi kita artikan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan tatkala ada seseorang yang berjalan di satu jalan, ishtadda alaihi al-'atsyu, dia merasakan sangat haus. Fawajada bi'ran, kemudian dia menjumpai ada sebuah sumur. Fanazala fiha, kemudian akhirnya dia turun ke sumur itu. Fashariba, kemudian dia minum. Thumma kharaja, setelah selesai minum dari sumur, dia naik ke atas, keluar dari sumur. Fa idza kalbun yalhathu, kemudian dia melihat ada seekor anjing yang menjilat-jilat, yang mengulurkan lidahnya. Ya'kulu thara, anjing itu makan pasir. Minal 'atsyi, karena saking hausnya. Jadi saking hausnya, padahal pasir tidak akan menghilangkan haus, akhirnya tetap dimakan. Jadi memang terkadang orang dalam keadaan haus sukar membedakan dengan lapar. Jadi kadang haus harusnya minum, tapi karena dia tidak tahu itu adalah haus, kemudian dia makan. Nah, makanya yang menumpuk di badannya itu makanan. Harusnya minum, ya, minum. Nah, ini sama juga dalam keadaan haus, dia nggak tahu ini harusnya minum, tapi kadang nggak ada minum.
malah makan pasir. Ya'kulu tsara minal 'atsyi, karena haus. Faqala rajulu, kemudian orang ini yang melihat anjing kehausan tersebut, laqad balagha hadzal kalba, sungguh anjing ini telah sampai pada puncak, minal 'atsyi, dari haus, mithlul ladzi kana qad balagha minni, seperti kondisi aku waktu itu, juga dalam keadaan sangat haus. Jadi orang ini melihat anjing tersebut kasihan. Fanazala al-bi'ra, kemudian dia turun ke sumur. Famala'a khuffahu ma'an, kemudian akhirnya orang ini memenuhkan sepatunya dengan air. Karena harus naik ke atas, ya, ke permukaan sumur dari bawah, kakinya juga harus, ya, bertumpu, tangannya naik. Akhirnya yang buat ngambil air nggak ada. Akhirnya menggunakan mulutnya untuk menggigit sepatunya yang berisi air. Bayangkan, padahal sepatu dipakai udah lama, ya, paham sendiri, ya, kayak apa. Tentunya sebenarnya kalau bukan karena rasa kasihan kepada anjing itu, normalnya manusia akan tidak mau. Tapi dia lakukan. Akan, ya, jijik, ya, tapi dia lakukan. Hatta raqiya, sampai naik ke atas. Setelah di atas, fasaqal kalba, kemudian anjing itu diberi minum. Ini contoh yang dilakukan oleh orang ini, yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW, memberi minum anjing. Padahal anjing itu kan najis, ya. Anjing itu apa? Najis. Tapi di sini tatkala dia membantu anjing tersebut, dikatakan oleh Rasulullah SAW, fasyaqarallah, kemudian Allah bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya, ya. Allah menerima, ya, amalan orang tersebut. Faghafaralah, akhirnya Allah ampuni dosanya. Memang Allah adalah zat yang maha bersyukur, ya, berbeda dengan makhluknya. Di antara nama Allah adalah Asy-Syakur, zat yang sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Makanya, ya, siapa saja yang beramal kebaikan walaupun seberat biji dzarrah diterima oleh Allah. Padahal semuanya Allah yang ngasih. Ya, dia dihidup, dia makan, dia pintar dan sebagainya. Semuanya Allah yang ngasih. Dia beramal seberat biji dzarrah dari kebaikan, oleh Allah diterima. Dan yang berbuat baik tersebut akan melihatnya. Nah, ini berarti Allah adalah zat yang maha bersyukur. Dengan amalan ini Allah bersyukur, berterima kasih. Ini hambaku mau beramal saleh. Akhirnya dosanya diampuni. Sehingga di dalam bab ini betapa banyaknya amal soleh yang bisa kita kerjakan. Misalnya kita lihat ada kotoran di masjid, kita ambil. Misalnya masuk ke WC, misal ada bau, misalnya kita guyur. Ada tanaman gersang, kita siram. Banyak sekali sebenarnya amal soleh. Dan dengan amal soleh tersebut kita jadi bahagia. Waktu kita juga jadi produktif, ya. Waktu kita jadi apa? Produktif. Nah, ini contoh nih. Padahal memberi minum pada anjing. Kemudian para sahabat mendengar penjelasan Rasulullah SAW yang demikian ini. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna lana fil bahaim ajron. Wahai Rasulullah, apakah kita juga diberi pahala tatkala kita menolong binatang? Tatkala kita menolong binatang. Faqal, maka Rasulullah SAW mengatakan, fi kulli kabidin radbin ajr, di setiap, ya, hati yang basah itu ada pahalanya. Jadi tatkala menolong binatang-binatang yang dilarang dibunuh, maka itu pahala.
Karena ada binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh ya, karena mungkin bahaya dan sebagainya, mudarat. Tapi ada binatang-binatang dilarang dibunuh. Tatkala kita menolongnya, ini tetap dapat pahala. Nah, ini berbanding terbalik dengan kisahnya orang yang masuk neraka gara-gara tidak memberi makan kepada seekor kucing, dan dia tidak membiarkan kucing itu mencari makan di luar sampai akhirnya kucing itu mati. Ini kucing ya, kita berlindung kepada Allah. Bagaimana kalau itu naudzubillah ya, kalau itu misalnya anak, atau sebaliknya kalau itu orang tua, naudzubillah. Jadi ada kisah ini yang bertalian dengan orang tua ya, akhirnya karena dia dalam posisi mabuk, orang tuanya dimasukkan ke dalam tungku ya, tungku tempat masak roti. Karena mabuk dia tertidur. Setelah dia tidur, dia mimpi ibunya sudah gosong. Dia bangun, dibuka, ternyata betul ibunya sudah gosong. Ya, sudah gosong dan meninggal dunia. Naudzubillah ya. Akhirnya dia bertaubat sejak itu. Ya, sudah sekian kali doa di Arafah. Ya, itu ternyata dosanya belum dimaafkan oleh Allah. Jadi ada yang bermimpi seluruh orang yang doa di Arafah itu dosanya diampuni, kecuali satu orang namanya ini dan ini dari daerah ini. Akhirnya ini ulama dari kalangan tabi'in cari semuanya. Ternyata dia menjumpai orang yang di Arafah ini adalah orang yang sangat menangis, sangat menyesal. Ditanya, kenapa kamu ya begitu? Saya mimpi ini semua orang yang doa di Arafah ini dimaafkan kecuali satu, yaitu kamu. Kenapa kamu? Kemudian diceritakan. Jadi memang amalan kecil tidak ada balasan yang kecil, besar. Ya. Makanya kita jangan remehkan amalan-amalan kecil karena pahalanya besar, dan jangan remehkan dosa walaupun kecil karena juga dampaknya besar. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah, hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain dari Imam Bukhari, fasyaqarallahu lahu, kemudian Allah bersyukur padanya. Fa ghafara lahu, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Fa adkhalahul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke surganya. Wa fi riwayatin lahuma, dan pada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bainama kalbun yutifu biraqiyah, tatkala ada seekor anjing keliling-keliling di sumur, pada riwayat yang lain ini, qad kada yaqtuluhul atsyu, hampir-hampir karena haus anjing itu mati. Jadi memang ya begitulah makhluk hidup. Ya, bukan hanya manusia yang akan meninggal dunia karena kehausan, anjing juga bisa mati. Jangankan anjing, harimau juga mati. Harimau kalau nggak makan mati, sama. Ya, naudzubillah ya. Memang naudzubillah maksudnya dari ujian-ujian begitu. Nah, id ra'athu baghiyun min baghaya, pada riwayat ini tatkala anjing itu berputar-putar mau mati karena kehausan, ternyata ada seorang wanita pelacur ya, min baghaya Bani Israel, dari wanita-wanita pelacur dari kalangan Bani Israel. Jadi dari sisi ini ada sebagian yang menjelaskan memang pelacuran itu sudah ada ya di Bani Israel dulu sekali ya, padahal ini kan kejadiannya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah ya ada pelacur ya, ada pelacur nih ya, dari kalangan Bani Israel. Fanaza'at muqaha, kemudian dia melihat anjing yang kehausan tersebut, dia lepas sepatunya, sepatu kulitnya, khaufnya tadi. Fastaqat lahu bihi, kemudian dia ambil air ke sumur, diambil, kemudian anjing itu diberi minum oleh wanita pelacur tersebut ya dari sumur tadi. Ya, fasaqathu, kemudian diberi minum, fa ghufira laha bihi,
maka dengan dia memberikan minum kepada wanita pelacur tersebut, akhirnya Allah ampuni. Allah apa? Ampuni. Dan maksudnya di sini itu dimasukkan ke dalam surga. Ya. Di sini al-hadirun ada sedikit penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu dalam masalah kisah ini, kisah dari Bani Israel tadi. Beliau membawakan dalil dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah yang terjadi pada mereka Bani Israel ini ada pelajaran bagi orang yang punya akal. Kemudian juga ada penjelasan tentang masalah orang yang mendapat syafaat Rasulullah SAW dari kalangan dosa besar, umatnya Rasulullah yang melakukan dosa besar, disebutkan innahu lam ya'malu khairan qat, sesungguhnya dia belum pernah berbuat kebaikan sama sekali. Nah, itu diambil dari neraka setelah dia gosong, kemudian akhirnya diberi syafaat. Nah, ini yang seperti ini mirip juga ternyata pada kalangan Bani Israel juga. Ya, dia beramalnya sedikit, cuman memberi minum anjing. Walaupun tentunya dia punya amalan-amalan yang lainnya, yaitu apa? Tauhid tentunya. Dia bertauhid. Kemudian punya amalan yang sedikit, yaitu memberikan minum anjing, kemudian Allah maafkan dan kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Jadi sisi pendalilannya di sini, kebaikan itu banyak. Di antaranya tadi menolong binatang, menolong binatang, sehingga tatkala kita lihat binatang yang memang kita tidak diperintahkan untuk membunuhnya, misalnya melihat seekor semut sedang tenggelam di air, kita tolong, naikkan. Kucing kadang kita kasih makan. Makanya kalau membuang kucing di tempat yang banyak makanannya, kucing. Berikutnya hadis yang ke-11 atau 127. Diriwayatkan juga dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahril tariq kanat tu'dhil muslimin. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh-sungguh aku melihat seseorang dia bolak-balik di sorga. Berarti posisinya dia memang sudah di sorga. Apa yang menyebabkan dia masuk sorga? Apakah dia seorang dai atau seorang yang berjihad atau apa ini? Ternyata di sini disebutkan oleh Rasulullah sebab dia masuk surga disebabkan karena syajaratin qata'aha, karena sebabnya ada sebuah pohon yang tumbang dan kemudian mengganggu jalan. Akhirnya dia potong dari punggung jalan, dari bahu jalan, karena menghalangi jalan. Kana tu'dhil muslimin, dan pohon itu mengganggu kaum muslimin. Ini sebabnya sederhana, menyingkirkan pohon dari jalan yang mengganggu orang yang lewat. Ini pahalanya besar. Makanya pentingnya kita punya ilmu, karena dalam kehidupan dunia ini nggak mungkin kita tidak beramal, tidak mungkin. Maka niatkanlah sebagai amal soleh, walaupun di rumah, misalnya nyuci piring ataupun yang lainnya, atau membuang gangguan-gangguan yang lainnya. Ini bisa menyebabkan masuk surga. Di antaranya di dalam hadis ini. Wa fi riwayatin lahu marrajulun bi ghusnin syajaratin. Dalam riwayat yang lain ada seseorang melewati
dahan pohon ala dhahrin tariq, di tengah jalan. Kemudian dia terpanggil nih, keimanannya, ya, perhatiannya terpanggil nih. Akhirnya dia mengatakan, wallahi la unhiyanna hadza 'anil muslimin. Demi Allah aku akan singkirkan pohon ini dari kalangan dari jalannya kaum muslimin. La yu'dhihim, supaya tidak mengganggu mereka. Fa udkhilal jannah, maka dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan dia ke surga. Berarti jalan kebaikan sangat banyak sekali. Dari awal yang paling tinggi adalah iman, ya, sampai menolong orang yang melakukan kebaikan. Dan kalau nggak bisa menolongnya, nggak bisa apa-apa, ya kamu jangan ganggu. Itu sudah merupakan bentuk sedekah dan kebaikan. Sampai di sini tentang masalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti peluang beramal soleh sangat banyak. Wa fi riwayatin lahuma, dan juga pada riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada riwayat yang lain, bainama rajulun yamshi bi tariqin. Ini kisahnya tatkala ada seseorang berjalan di satu jalan, wajada husna syaukatin 'ala tariq. Dia menjumpai adanya, ya, ranting berduri yang berada di atas jalan. Fa akharahu fa syakarallahu lahu, kemudian disingkirkan. Kemudian dia, ya, kemudian Allah bersyukur padanya. Fa ghafaralah, kemudian akhirnya Allah mengampuninya. Ini berarti banyak sekali, ya, kesempatan beramal saleh. Hadis yang ke-13 atau 128, dan kita membaca hadis yang ketiga. Yang pertama hadis ke-10, yang ke-11, yang kedua hadis ke-11, yang ketiga ini hadis yang ke-13. Hadisnya masih sama, diriwayatkan dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah pembahasan lain, tetapi intinya banyak jalannya. Dan ini menunjukkan tidak ada amalan soleh yang nilainya sederhana. Sebagaimana tidak ada maksiat yang dampaknya kecil, tetap dampaknya besar walaupun maksiatnya kecil. Maka semoga Allah menutupi maksiat-maksiat yang kita terjatuh padanya dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil, ya, sebanyak-banyaknya. Di sini di dalam hadis yang ke-13 di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang, ya, keutamaan orang yang berwudu. Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu kemudian memperbagusi wudunya, thumma atal jum'ata, kemudian dia mendatangi salat Jumat, wastama wa ansata, dan di dalam Jumatan itu dia mendengarkan dan tidak ngobrol, diam. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, maka akan diampuni dosanya antara ma bainahu, apa yang ada di antaranya, wa bainal jum'ah, dan antara Jum'ah, ya, antara waktu itu sampai Jum'ah berikutnya, wa ziyadatu thalathati ayyam, dan ditambah 3 hari. Wa man massal hasa faqad lagha, dan barang siapa yang di saat-saat amalan besar itu di sini Jumatan, kalau dia main kerikil, kelihatannya main kerikil sederhana, tetapi dikatakan Rasulullah, walaupun kerikil dalam posisi seperti itu sungguh telah melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya, tidak ada untungnya, ya, tidak ada gunanya, tidak ada untungnya, lagha, ya, makanya hati-hati sekali, ya, banyak sekali hal-hal yang merontokkan pahala kita, atau misalnya tidak merontokkan karena memang tidak ada pahalanya, tetapi yang menyebabkan kita itu, ya, tidak mendapatkan pahala. Nah, ini sangat mudah, ya, sangat banyak. Tetapi ingat, di balik itu semuanya juga ada amalan-amalan yang banyak yang bisa mendatangkan pahala. Jadi simpulannya, kalau kita tidak nambah pahala, artinya bisa jadi kita buang pahala. Jangan sampai kita masuk ke lawannya, yaitu membuang pahala.
Tetapi minimal kita berada pada tengah-tengah. Kita tidak beramal pahala, tetapi kita juga tidak membuang pahala. Berarti pada perkara-perkara yang memungkinkan kita ambil pahala, ambil. Supaya nutupin mungkin kita melakukan hal-hal yang membuang pahala, sehingga diharapkan pahala kita lebih banyak dibandingkan dosanya. Ini penjelasan betapa banyaknya jalan menuju kebaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.